Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan menjelaskan tentang perjanjian bernama dan tidak bernama untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata 2. Di sini ada saya, Nur Marsya Ifandi dengan NIM 2021-322, Niswatu Fil Madinah dengan NIM 2021-330, dan Fadila Sekardiana dengan NIM 2021-321. Jadi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian di atas tersebut dengan perjanjian nominat. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam bab 5 sampai bab 18 buku ketiga KUH Perdata. Secara garis besar, perjanjian yang diatur atau dikenal di dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberi kuasa, dan yang terakhir, penanggung utang dan perdamaian. Selanjutnya ada pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Satu pihak menyerahkan benda, di pihak lain menentukan dan menetapkan harga benda. Perjanjian jual beli terdapat pada pasal 1457. Menurut Prof. R. Subekti, jual beli sebagai perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain atau pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Unsur-unsur pokok esensialia jual beli barang dan harga terdapat pada pasal 1458 BW. Hukum jual beli. Yang pertama, dasar hukumnya terdapat pada pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata. Pengertiannya terdapat pada pasal 1457 KUH Perdata. Unsur-unsur pokok persetujuan menyerahkan kebendaan atau membayar harga. Terjadinya jual beli terdapat pada pasal 1458 KUH Perdata dianggap telah terjadi seketika atau asas konsensualisme. Yang keempat, penyerahan. Beralihnya hak milik terdapat pada pasal 1459 KUH Perdata, tergantung jenis bendanya terdapat pada pasal 612 sampai 613 dan PP 10/1961. Yang kelima ada pembayaran. Harga harus berupa uang dan waktu dan tempat pembayarannya. PS 1514. Terjadinya jual beli. Jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, terdapat pada pasal 1458. Jual beli hanya bersifat obligatoir, artinya menurut KUH Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak, yaitu pembeli untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Pasal 1459 KUH Perdata. Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk ganti rugi jika si pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain, terdapat dalam pasal 1471 KUH Perdata. Untuk selanjutnya, penyerahan kewajiban penjual. Yang pertama, penyerahan barang yang dijual kepada pembeli. Yang kedua, kewajiban ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlakukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari sisi penjual kepada si pembeli. Ketiga, menanggung atau menjamin atas barang yang dijual. Yang keempat, menanggung tersebut adalah untuk menjamin dua hal, yaitu satu, menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi. Kewajiban pembeli. Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1513 KUH Perdata. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Perjanjian jual beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak ketiga pada hakikatnya adalah suatu perjanjian dengan suatu syarat tanggung karena perjanjiannya baru akan jadi kalau harga sudah ditetapkan oleh orang ketiga.
Pasal 1513 KUH Perdata membayar harga pembelian pada waktu yang tepat sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Jika pada waktu pembuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, tempat dan waktu, pembelian harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka merupakan wan prestasi yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau membatalkan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267. Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos, biaya akta, dan sebagainya, kecuali jika perjanjian sebaliknya. B. Perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada peraturan secara khusus di dalam undang-undang. Karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, lahirnya perjanjian ini di dalam praktiknya adalah didasarkan asas kebebasan berkontrak. Mengadakan perjanjian atau parti otonomi tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak bernama, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang tertuang dalam bab ini dan bab yang lain. Perjanjian tidak bernama antara lain, perjanjian sewa-beli, fidusial, franchise leasing, konsinyali, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama yang dikenal dalam praktik perekonomian dan bisnis Indonesia. Pengertian fidusial. Fidusial adalah merupakan perluasan dari gadai. Karena dalam lembaga fidusial, benda yang dijadikan jaminan tetap dikuasai oleh debitur, pemberi fidusial. Hanya karena benda tersebut sudah difidusialkan, maka benda tersebut tidak boleh dijual, ditukar, atau dipindah tangankan. Latar belakang timbulnya fidusial di Indonesia, 1. Karena terjadinya krisis dalam bidang hukum jaminan di negara Belanda. Orang mengatasi dengan mengadakan perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali, yang akhirnya ditetapkan sebagai jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusial. Yang kedua, di Indonesia, membentuk undang-undang mengatasinya dengan membuat peraturan tentang ikatan panen stabil 1886 nomor 57, yaitu jaminan untuk pinjam uang yang diberikan atas panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Objek jaminan fidusia. Yang pertama, objek fidusia dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Ketika fidusia lenyap dari hukum Romawi dan orang Romawi sudah mengenal gadai dan hipotek sebagai hak kebendaan, maka mulailah diadakan pembendaan antara benda yang dapat dibebani dengan gadai, yaitu benda yang bergerak, dan benda yang tidak dapat bergerak dibebani dengan hipotek. Karena fidusia dianggap sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat dipergunakan untuk menghindari suatu ketentuan dan dari gadai, yakni larangan tetap bolehnya memberi gadai. Ketentuan pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka fidusia hanya diperuntukkan bagi benda-benda yang bergerak saja. Ketentuan ini sudah menjadi jurisprudensi tetap atau standar Essen tidak hanya di negeri Belanda, tetapi juga di Indonesia. Yang dimaksud dengan jurisprudensi tetap atau standar Essen adalah apabila suatu putusan pengadilan atau hakim diikuti secara terus-menerus oleh hakim yang lain dalam memeriksa kasus yang sama. Pengadilan menggunakan hukum perdata berat, hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai rujukan putusan, sedangkan para ahli hukum menggunakan hukum adat dan peraturan undang-undang menurut pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa menggunakan atau gedung adalah termasuk ke dalam golongan benda tidak bergerak, sehingga tidak dijadikan objek fidusia. Sedangkan menurut hukum adat yang hanya mengenal pembendaan benda atas tanah dan bukan tanah, bahwa gedung atau bangunan adalah termasuk ke dalam golongan tanah, bukan tanah. Maka menurut hukum adat, gedung atau bangunan bisa dijadikan objek fidusia. Perbedaan pendapat tersebut berakhir pada tanggal 30 September 1999, pada saat disahkan dan sekaligus
diundangkannya Undang-Undang Fidusia dalam pasal 1 ayat 2 menyerahkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak, baik yang terwujud ataupun tidak terwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dari rumusan ketentuan pasal ayat 2, Undang-Undang Fidusia ini memperkuat pendapat para ahli hukum bahwa bangunan atau gedung dapat dijadikan jaminan fidusia sepanjang bangunan tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Selanjutnya, pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10, dan pasal 20 Undang-Undang Fidusia yang menjadi objek dalam fidusia. Selanjutnya, objek jaminan fidusia. Yang pertama, objek jaminan fidusia adalah para pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yakni memberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi jadi objek jaminan fidusia bisa debitur sendiri, yakni pihak yang mempunyai utang maupun pihak ketiga. Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Penerima tidak bisa lain selain kreditor, yakni pihak yang mempunyai piutang, yang bisa lebih dari satu dalam rangka pembayaran kredit konsorsium. Dalam perjanjian fidusia, dalam ketentuannya pasal 24 Undang-Undang Fidusia yang menentukan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan-tindakan atau kelalaian pemberi fidusia yang wajib timbul dari hubungan kontrak atau yang timbul dari pembuatan melanggar hukum. Selanjutnya, pendaftaran jaminan fidusia. Adanya syarat imbecil string dalam perjanjian gada sebagaimana ditegaskan pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Perdata seringkali dirasakan sangat berat oleh debitur karena benda yang menjadi objek gadai masih diperlukan guna menjalankan roda perusahaannya. Sedangkan dalam fidusia syarat iberistelling ini tidak ada, di mana debitur memberi jaminan fidusia tetap dapat memakai benda yang sudah menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Sebagai fidusia ini adalah merupakan alternatif dari gadai. Berangkat dari kekurangannya dan kelemahannya fidusia berdasarkan jurisprudensi ini, maka pembuat undang-undang fidusia memperbaiki dan undang-undang fidusia diatur dalam pasal 11 ayat 11 ayat undang-undang fidusia. Yang terakhir, hapusnya fidusia. Yang pertama, menurut pasal 25, menurut Undang-Undang Fidusia, hapus fidusia adalah disebabkan oleh hal berikut. Hapus hutang dijamin dengan fidusia. Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia untuk benda menjadi objek jaminan fidusia. Hapus fidusia karena hapus hutang dijamin oleh fidusia adalah merupakan konsekuensi logis dari karakter perjanjian fidusia, yang merupakan perjanjian ikutan atau associate, yaitu ikutan terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang hapus perjanjian pokok, yakni perjanjian hutang piutang ini antara lain karena pelunasan demikian yang ditugaskan dalam penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Fidusia. Bukti hapus utang berupa keterangan yang dibuat oleh debitur. Sekian pembahasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.